Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitria Nurjanah dari salah satu anggota PMM kelompok 61 gelombang 10 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait Microsoft Excel Workbook. Nah, jadi topik yang akan saya bahas adalah tentang tata cara implementasi Excel Workbook sebagai media pengelolaan data. Selanjutnya, materi atau topik yang akan saya bahas tentang informasi tersebut adalah kegunaan dari Excel Workbook itu sendiri, kemudian rumus-rumus matematika dasar pada Excel, studi kasus terkait visualisasi data pada Excel Workbook, dan tata cara penyimpanan file pada Excel Workbook. Baik, untuk topik yang pertama adalah tentang kegunaan Microsoft Excel Workbook. Nah, sebenarnya apa sih manfaat bagi tenaga guru dan bagaimana Microsoft Excel dapat membantu tenaga guru? Jadi, poin-poin manfaat yang pertama adalah meminimalisir penulisan catatan manual, membantu mengelola nilai-nilai siswa, dan memudahkan guru untuk mengelola data sekolah. Jadi, terkait penulisan catatan manual dan mengelola nilai-nilai siswa, biasanya guru masih menggunakan kertas manual. Jadi, di situ di dalam kertas ditulis garis-garis atau kita memiliki atau guru memiliki kertas folio yang bergaris dan kita harus menggaris-garisnya terlebih dahulu menjadi bentuk tabel. Nah, di situ kita biasanya guru mengelola nilai siswa, menulis nilai siswa secara manual di sana dan mengelola rata-rata nilai tertinggi siswa atau hal sebagainya maupun terkait data-data sekolah juga. Jadi ditulisnya masih manual. Nah, dan dikelolanya juga masih manual, hitung-hitungannya juga masih manual meskipun nanti menggunakan kalkulator. Nah, di sini jika tenaga guru maupun kita sendiri menggunakan Excel Workbook untuk mengelola data-data tersebut, di sini akan sangat-sangat memudahkan kita karena sudah terdapat rumus-rumus matematika dasar maupun rumus-rumus lain yang nantinya akan kami gunakan atau dapat kita gunakan dalam mengimplementasikan atau mengelola data-data pada sekolah maupun data-data yang lain. Nah, selanjutnya adalah implementasi beberapa rumus matematika dasar untuk mengelola data pada Microsoft Excel Workbook. Nah, jadi untuk rumus-rumus matematika dasar yang ada pada Microsoft Excel itu sendiri ada yang pertama, ada sum AX banding AY. Jadi di sini nanti akan coba saya berikan salah satu contoh implementasinya. Nah, kedua adalah rumus count, min, max, dan yang terakhir adalah average. Average itu kan rata-rata, min itu adalah nilai minimal dari sekumpulan data, dan max adalah nilai maksimal dari sekumpulan data. Untuk nilai count adalah total dari jumlah data yang ada, kemudian sum, total dari nilai-nilai yang ada pada data-data. Nah, baik. Untuk contoh dari implementasi rumus-rumus di sini adalah berikut saya berikan contohnya. Nah, di sini saya memiliki sebuah data tentang nilai dari 5 murid pada mata pelajaran matematika sampai bahasa Inggris, kemudian nilai rata, keterangan kelulusan, nilai tertinggi, terendah, dan total nilai untuk setiap mata pelajaran. Nah, di sini pada kolom pertama ada nomor absen. Biasanya, nomor absen itu diisi dari angka 1 sampai sekian murid. Nah, karena di sini masih kosong, pada Excel Workbook bisa kita menggunakan cara otomatis yang ada pada Microsoft Excel. Nah, jadi kita klik dua baris pada baris 1 dan 2. Di sini kita klik ke bawah, tarik ke bawah untuk membuat angka-angka selanjutnya. Nah, di sini sudah ada angka 3, 4, dan 5. Kita juga bisa tarik sampai angka nomor absen sesuai dengan murid yang ada pada sekolah tersebut. Nah, selanjutnya untuk membuat kolom dengan posisi seperti ini, kita bisa gunakan, di sini saya berikan contoh, misalnya nama siswa, nilai matematika, dan IPA misalnya. Nah, untuk menggabungkan dua baris dan
misalnya 2 kolom juga di sini, kita bisa menggunakan merge and center. Nah, kita select 2 baris dulu, kemudian kita klik merge and center. Nah, kemudian hasil yang akan diperoleh akan seperti ini. Setelah itu kita coba menggabungkan 2 kolom. Nah, nilai dan kolom yang kosong, kita klik merge and center. Nah, dia sudah tergabung. Kemudian untuk memposisikan misalnya 2 baris dan kemudian nama dari baris tersebut ada di tengah, kita bisa gunakan menu middle align di sini. Nah, menu di sini kita bisa gunakan untuk memposisikan letak dari tulisannya. Nah, karena kita ingin mencoba di tengah, kita bisa gunakan middle align, atau misalnya di atas kita juga bisa gunakan top align. Misalnya di bawah bisa gunakan bottom align. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk membuat menu. Di sini misalnya biasanya pada tenaga guru itu memiliki beberapa set kelas yang diajar. Nah, misalnya di sini ada kelas 1A, kelas 2B, dan misalnya selanjutnya kelas 3C. Nah, untuk menambahkannya kita bisa gunakan simbol atau icon tambah yang ada di sini, kita klik, kemudian di sini akan muncul sheet baru. Nah, kemudian kita nama ulang. Nah, kita namai misalnya kelas 3C. Kelas 3C. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk implementasi dari rumus-rumus matematika dasar. Nah, misalnya kita ingin mengetahui berapa total nilai pada mata pelajaran IPA untuk seluruh murid, bisa kita gunakan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung. Setelah itu kita tarik dari kolom dengan nilai pada murid pertama sampai murid terakhir, nilai IPA. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, berarti total nilai dari mata pelajaran IPA untuk seluruh murid itu adalah 459. Setelah itu kita coba melihat nilai tertinggi dari seluruh murid untuk mata pelajaran IPA itu berapa. Nah, kita gunakan rumus nilai tertinggi, max. Buka kurung, caranya sama seperti tadi, kita tarik dari kolom atau baris yang sesuai yang ingin kita cari. Nah, tutup kurung, enter. Berarti nilai tertinggi dari seluruh murid adalah 96 untuk mata pelajaran IPA. Selanjutnya nilai terendah. Bisa kita gunakan rumus min. Buka kurung, sama caranya seperti yang tadi, kita tarik garisnya. Nah, enter. Berarti nilai terendah dari mata pelajaran IPA adalah nilai sebesar 80 pada murid atas nama Bariatus Diah Nur Laili. Selanjutnya kita ingin tahu nilai rata dari seluruh mata pelajaran yang diperoleh oleh murid dengan nama Bariatus Diah. Nah, caranya dapat kita gunakan rumus average. Average ini adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata apa yang akan kita cari? Bisa kita tarik baris dari kolom yang sesuai, karena di sini kita ingin mengambil nilai rata-rata matematika IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dari murid Bariatus. Di sini kita bisa klik atau select dari seluruh mata pelajaran yang diperoleh. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, berarti nilai rata-rata yang diperoleh oleh Bariatus adalah 90,6. Setelah itu kita berikan keterangan lulus. Nah, kita bisa ketikkan lulus atau tidak lulus di sini. Lulus. Nah, karena Excel telah menyimpan data sebelumnya, nah jadi di sini sudah otomatis tercetak huruf atau tulisan lulus. Jadi kita tinggal enter saja. Enter. Nah,
Bisa juga kita tuliskan tidak lulus. Dan selanjutnya kita coba lagi tuliskan tidak lulus. Nah, Excel sudah akan otomatis memberikan informasi bahwa tulisan tidak lulus sudah pernah digunakan, jadi tinggal enter saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita dapat menggunakan rumus count untuk menghitung seluruh, misalnya kita ingin menghitung seluruh murid dari sekolah A. Nah, kita bisa gunakan rumus count. Nah, di sini misal kita coba tuliskan jumlah murid. Nah, untuk rumus count itu sendiri, biasanya dia hanya dapat menghitung isi atau baris dari tipe data angka saja. Jadi jika dia bernilai huruf, dia akan bernilai 0. Nah, kita coba sama dengan count. Misalnya untuk menghitung jumlah muridnya kita gunakan kolom absen. Nah, di sini kita select dari murid pertama sampai murid kelima. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita akan temukan bahwa jumlah murid yang ada di sekolah A adalah sebanyak 5 murid. Kemudian kita coba untuk menghitung jumlah murid jika kolom atau baris yang kita gunakan adalah dengan jenis huruf. Nah, kita coba sama dengan count. Kita coba dari nama siswa di sini. 0. Nah, jadi untuk rumus count yang bisa digunakan adalah tipe data dengan angka saja. Jadi jika huruf, ia tidak bisa dideteksi oleh rumus count. Nah, selanjutnya untuk membuat diagram. Jadi biasanya diagram itu digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang visualisasi data dari misalnya di sini saya ingin mencoba membuat diagram batang dari nilai matematika yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, jadi implementasinya seperti ini. Kita dapat select terlebih dahulu nama siswa dengan nilai matematikanya misalnya. Di sini coba select dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Nah, selanjutnya kita coba ke menu insert di sini, setelah itu ke menu chart atau diagram. Nah, kemudian di sini kita pilih diagramnya dapat berbentuk seperti apapun. Jadi di sini ada bentuk diagram batang, menunya di sini. Nah, all chart. Nah, ada bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, selanjutnya banyak di sini bentuk-bentuk diagramnya di Excel workbook. Nah, kita pilih bentuk diagram batang yang 3D. Nah, di sini kita klik 3D column. Nah, bentuk chartnya dapat dilihat pada gambar ini. Nah, ini coba diperbesar. Nah, karena dari diagram ini bentuk diagramnya masih belum jelas ini informasi tentang apa, jadi kita bisa coba perjelas lagi informasi yang akan diberikan. Jadi di sini karena kita memberikan nilai matematika untuk setiap siswa, jadi judulnya dapat ditulis nilai matematika siswa kelas 1A. Nah, jadi di sini diketahui untuk nilai Ricky Octavian sekian, nilai Andi Safira sekian, dan nilai keseluruhan muridnya sekian. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, karena di sini belum ada keterangan nilai Ricky Octavian ini ada di jangkauan berapa, dia ini masih belum terlihat. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat gunakan menu chart elemen di sini, kita klik simbol tambah. Nah, di sini kita perjelas lagi informasi yang akan kita berikan. Jadi di sini access ada centang access. Nah, access di sini berfungsi untuk memberitahu kolom X dan kolom Y.
Nah, di sini ada kolom X, Riko Octavian sampai Andi Safira, dan kolom Y dari angka 76 sampai 94. Kemudian setelah itu ada menu Axis Titles. Nah, Axis Title di sini digunakan untuk memberikan nama dari setiap kolom. Jadi di kolom X, misalnya kita beri nama siswa. Nama siswa. Kemudian di kolom Y kita beri nama nilai siswa. Kemudian kita beralih pada menu yang selanjutnya, kita coba lagi data label. Nah, data label di sini digunakan untuk memberikan informasi terkait nilai spesifik yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi kita coba centang. Nah, untuk nilai Ricky Octavian. Nah, di sini sudah ada nilai 83. Kita bisa pindah-pindah agar tampak lebih jelas lagi. Di sini ada nilai dari Bariatus, Yusril Hasanuddin, Anissa, dan Andi Safira. Nah, jadi bisa kita ketahui lagi nilai spesifik dari Ricky Octavian itu 83, Bariatus 84, sampai Andi Safira nilai matematikanya 85. Nah, setelah itu menu yang lain kita coba lihat lagi untuk data table. Nah, data table di sini kita coba centang. Nah, akan memberikan informasi tambahan lagi terkait nilai matematika yang diperoleh untuk setiap anak. Jadi sebenarnya fungsinya hampir sama dengan data label, namun posisi dari nilai-nilainya ada di bawah dalam bentuk table. Setelah itu grid line. Nah, grid line di sini berfungsi untuk menampilkan garis di belakang diagram saja dan bersifat opsional juga agar lebih mudah dibaca mungkin. Setelah itu ada legend. Nah, legend di sini digunakan untuk memberikan informasi terkait bahwa diagram dengan warna biru ini merupakan seri 1 yang merupakan nilai dari matematika siswa kelas 1A. Jadi menjelaskan tentang warna yang ada pada diagram batang ini. Nah, selanjutnya kita juga dapat merubah bentuk dari diagram batang, style lebih tepatnya ya. Jadi bisa dalam bentuk apapun. Nah, ini lebih jelas lagi dalam bentuk 3 dimensi. Bisa seperti ini, atau seperti ini. Jadi mungkin kita pilih salah satu, kita pilih yang ini. Nah, ini karena lebih jelas. Nah, seperti itu. Kita coba pindah di tengah. Nah, gitu ini kita bisa coba posisikan sesuai yang kita inginkan agar tampak sangat jelas dan dapat dimengerti oleh orang yang nantinya akan membacanya. Nah, selanjutnya kita langsung beralih pada tata cara untuk menyimpan file Excel yang telah kita buat. Jadi untuk menyimpan file Excel yang telah kita buat, di sini kita coba salin terlebih dahulu file Excel yang sebelumnya kita buat karena Excel yang ini telah saya simpan terlebih dahulu. Jadi untuk menyimpannya kita buat file yang baru. Sini kita salin. Nah, kita bisa simpan file yang baru ini menggunakan cara di sini coba diklik file, setelah itu save. Nah, kita bisa pilih tempat atau folder untuk menyimpan file yang telah kita buat. Bisa kita pilih di sini atau kita juga bisa gunakan menu browse. Nah, di sini coba kita pilih folder untuk menyimpan file kita. Jadi di sini di dokumen, nama filenya data siswa misalnya. Kita klik save. Nah, dengan begitu file data siswa yang telah kita buat ini telah kita simpan pada folder dokumen. Nah, ada di sini. Di folder dokumen dengan nama data siswa. Baik. Setelah itu informasi yang selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan
file selain Excel yang dapat juga kita kelola. Namun, file tersebut juga harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk format Excel. Jadi biasanya data itu dalam bentuk CSV. Nah, contohnya CSV dapat kita lihat pada file ini. Sebentar. Nah, biasanya bentuknya itu masih tidak teratur seperti ini. Jadi ini belum jelas ini informasi apa. Ini juga belum jelas data tentang apa. Nah, jika kita ingin mengolahnya pada file Excel, kita dapat menyimpan file CSV ini dalam bentuk format Excel dengan cara di sini coba kita klik file, setelah itu save as. Nah, save as di sini adalah simpan sebagai format yang lain. Nah, caranya hampir sama dengan menyimpan file Excel yang sebelumnya, bisa kita pilih di mana saja foldernya, coba kita pilih browse. Nah, kita coba simpan lagi di dokumen. Nah, karena di sini formatnya masih CSV atau comma delimited, kita ganti formatnya dalam bentuk Excel. Nah, kita cari Excel workbook. Nah, dari paling atas di sini Excel workbook kita pilih. Setelah itu kita save dengan nama yang sama, boleh, atau dengan nama yang berbeda. Di sini saya samakan saja namanya, jadi save. Nah, setelah itu coba kita buka file yang tadi sudah kita ubah dalam bentuk Excel di dokumen. Nah, ini. Nah, ini sudah dalam bentuk Excel, jadi file ini bisa kita olah kembali jika ingin memisahnya. Jadi kan ini masih belum terpisah. Jadi bisa kita coba pisah menggunakan cara ini. Sebentar. Kita coba ke bagian formula data. Nah, di sini kita pilih text to column. Di sini kita pilih terlebih dahulu kolomnya seluruhnya. Nah, kolom dan baris seluruhnya kita Ctrl A saja. Setelah itu kita gunakan menu text to column. Nah, di sini kita pilih fixed width atau delimited. Nah, di sini kita karena ingin memisah yang mana kolom dan yang mana baris, kita bisa gunakan menu delimited. Kemudian next. Nah, delimited itu adalah pemisah. Jadi pemisahnya dalam bentuk apapun, karena di sini dipisah dengan tanda koma. Nah, kita bisa pilih koma di sini. Nah, dia sudah terpisah. Atau misalnya dia juga datanya dipisah dengan titik 2 atau titik koma, bisa kita pilih semikolon. Nah, di sini juga bisa kita pilih. Karena di sini menggunakan koma saja, jadi kita menggunakan pilihan yang koma saja. Setelah itu di next. Setelah itu finish. Nah, jadi setelah datanya dalam bentuk seperti ini, data ini bisa kita olah kembali. Data di atas ini adalah data untuk nama kolomnya, kemudian di sini adalah isi dari setiap kolomnya. Baik. Kita kembali pada PowerPoint. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan informasinya. Jadi, semisal ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu tenaga guru, bisa disampaikan pada email kami di yang akan nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.